jalan ke kota baru. Tidak lupa membawa nasi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita yang tidak dapat dihitung satu persatu. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana ibadah di masa pandemi ini. Pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya virus corona, kita diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Kedua, melakukan ikhtiar. Kita harus meyakini bahwa adanya virus corona tidak terlepas dari takdir Allah. Segala ikhtiar sudah dilakukan, semua usaha dan upaya, baik lahir maupun batin, sudah dikerjakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Namun, sampai detik ini, tidak siapapun yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi, keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan pada diri kita, kecuali setelah terjadi. Tugas kita selanjutnya apa? Terus berikhtiar dan berusaha. Siapa tahu di waktu yang akan datang, Allah mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbagai ikhtiar, kita diusahakan dalam melindungi diri dari virus corona. Selanjutnya adalah untuk tawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah. Karena kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Keempat, mengingat kematian dan manusia sebagai makhluk yang lemah.
Virus corona dapat menginfeksi siapapun, apapun profesi, status sosialnya, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, bisa terpapar virus ini. Virus corona telah banyak merenggut jiwa di seluruh dunia. Hal ini mengingatkan kita akan kematian. Siapapun dia, dimanapun dia tinggal, apapun profesi jabatannya, pastilah akan meninggal dunia. Ini kematian tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, barang sesaat pun. Melalui virus corona, kita juga diingatkan akan kelemahan kita sebagai makhluk Allah. Sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan, tidak selayaknya kita menyombongkan diri. Kita adalah makhluk-makhluk yang lemah, senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit, kecuali Ia menciptakan obat untuknya, kecuali kematian. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kelima, menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif yang efektif untuk mengangkat berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Islam menganjurkan kita untuk hidup bersih dan suci, melalui wudhu yang wajib maupun wudhu sunnah, mandi wajib dan sunnah, menyucikan benda yang terkena najis dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan mencintai kebersihan badan dan pakaian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, sabar dan syukur. Virus corona juga mengingatkan kita akan arti penting sabar dan syukur. Bersyukur apabila kita dihindarkan dari segala macam musibah, dan bersabar pada saat kita ditimpa musibah. Syukur dan sabar adalah senjata bagi orang mukmin dalam memengaruhi kehidupan. Hadirin yang saya banggakan, dengan adanya pandemik ini mengingatkan kita akan pentingnya belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena orang yang tidak berilmu, maka ia tidak akan bisa menyikapi musibah dengan benar sesuai tuntunan Islam. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjaga kesucian dan kebersihan sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa bertawakal benar dengan serta tidak akan bisa memetik hikmah, makna dan pelajaran dari setiap kejadian. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.